Nothing plays on your behalf like extreme needs, nor does anything speech give to you quicker than loneliness and want. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan syahrul siyam ma zahara mubarakatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala ma ba'd. Berkata Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumi wa asrarih. Ma talaba laka syai'un mithlu al-ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlu dhulli wal iftiqari. Yang artinya tiada sesuatu yang lebih menuntutmu kecuali kebutuhan mendesak. Tidak ada pula yang dapat mempercepat tibanya pemberian selain rasa hina dan butuh. Penjelasan hikmah ini menjelaskan bahwasannya kebutuhan mendesak seorang hamba merupakan sifat terkhusus ubudiyahnya kepada Allah. Oleh sebab itu, tak ada sesuatu pun yang lebih menuntut seorang hamba kecuali perasaan mendesak itu. Maknanya, sebaik-baik permintaan atau sebaik-baik permintaan adalah kebutuhan mendesak. Ibnu Athaillah mengumpamakan kebutuhan mendesak ini dengan sosok peminta. Artinya ketika kita terdesak dengan suatu kebutuhan, itu tandanya Allah akan mengabulkan. Dan inilah sifat seorang hamba, ya. Hamba itu selalu butuh, artinya meminta sebagai sifat terkhusus ubudiyah, ya. Jadi masih ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya, di mana hikmah sebelumnya menjelaskan tentang yang perlu diperhatikan sebelum meminta, ya. Jadi bukan hanya sekedar meminta, artinya apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan sesuai dengan ketamakannya, bukan seperti itu. Artinya ketika kita mendesak, kita butuh, Allah tandanya akan memberi, maka berdoalah. Jika Allah beri lebih dari kebutuhan yang kita minta, itu adalah anugerah Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah yang memberikan lebih itu semua. Oleh sebab itu terkadang kita mungkin sering mendengar tentang motivasi, sering tentang bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan yang mempermudah untuk membuka rezeki itu sendiri. Nah, inilah dimana sifat ubudiyah yang kita utamakan dari semua itu sebagai seorang hamba. Jadi kebutuhan mendesak adalah sikap menampakkan kefakiran yang sangat sehingga berkonotasi bahwa kau tak memiliki daya dan upaya apa-apa, serta tidak menemukan satupun sebab yang bisa kau jadikan sandaran untuk mendapatkannya. Keadaanmu sama dengan keadaan orang-orang yang tenggelam di laut atau yang tersesat di hutan. Kau tak mendapati sesuatu pun yang dapat mensejahterakanmu kecuali Tuhanmu, dan tak berharap keselamatan dari kebinasaanmu kecuali darinya. Tak ada yang dapat mempercepat tibanya pemberian selain rasa hina dan butuh, karena kehinaan dan rasa butuh merupakan dua sifat yang ada pada seorang yang terdesak. Keduanya tentu akan mempercepat pemberian Allah kepada hambanya yang memiliki sifat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
yang artinya sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Surat Al-Imran ayat 123, surat ketiga. Karena kondisi itulah mereka pun akhirnya mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah. Inilah hikmah 131 tentang hubungan antara pengabulan dengan kehinaan dan kebutuhan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.